saya hormati Bapak Bambang Effendi selaku fasilitator saya dan yang saya hormati pula Ibu Eri Sarif sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik kucing supervisi akademik bersama dengan rekan saya, yaitu Ibu Fadilah Nur Fitria. Pada kegiatan ini merupakan tahap pertama pada supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Fadilah. Selamat pagi Bu Hani. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Hani hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Oh iya, Ibu hari ini ada jadwal mengajar tidak? Ada, tapi sudah tadi pagi. Karena sekarang anak-anak sedang PJOK. Jadi sekarang saya kosong. Alhamdulillah. Kalau gitu boleh saya minta waktunya Ibu sebentar? Boleh sekali. Terima kasih Bu Fadilah. Sama-sama. Gini, saya mau melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kemarin kan kita sudah ngobrol mengenai supervisi akademik yang akan saya laksanakan di kelas Bu Fadilah ya. Di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ibu yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas. Nah, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Kalau gitu, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dengan kita mengobrol seperti ini ya, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, supaya pembelajaran yang kita laksanakan ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi yang Ibu harapkan hari ini Ibu ingin sharing agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Betul. Nah, berhubungan dengan observasi yang akan saya lakukan di kelasnya Bu Fadilah, pelajaran apa nih dan materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa-siswa Ibu? Kebetulan pelajaran yang akan saya sampaikan besok itu IPA ya. Dan materinya yaitu tentang tema 6 ya, perpindahan panas atau kalor. Dan sekarang kita sudah nyampe ke materi benda-benda penghantar panas, konduktor dan isolator dengan semikonduktor, seperti itu Bani. Jadi pelajaran yang akan Ibu sampaikan itu lebih kepada IPA dan materi tentang benda-benda isolator, konduktor dan semi konduktor. Baik. Lalu tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan untuk anak-anak itu seperti apa? Untuk tujuannya saya berharap dengan melakukan pembelajaran di kelas besok, anak-anak bisa membedakan mana sih benda yang termasuk ke dalam benda konduktor dan mana benda yang termasuk ke dalam isolator dan semikonduktor, seperti itu Bani. Jadi tujuannya anak-anak bisa membedakan benda isolator, konduktor, dan semi konduktor. Iya. Nah, dalam menyampaikan materi tersebut, adakah kesulitan Ibu dalam menyampaikannya kepada siswa? Kesulitan itu pasti ada saja ya Bu Ani ya. Terutama materi itu baru misalnya bagi anak. Jadi saya harus bisa lebih lebih fokus ya ke anak supaya anak bisa lebih mengerti begitu. Mana benda konduktor itu seperti apa, benda isolator itu seperti apa gitu ya. Terutama kalau misalnya anak hanya diberikan teori, itu pasti anak akan lebih kesulitan ya. Anak hanya membayangkan misalnya, oh seperti ini ya benda konduktornya, seperti ini ya benda isolator. Jadi saya perlu lebih memerlukan benda-benda yang anak bisa melihat langsung seperti ya, atau konkret ya, tidak bersifat abstrak. Jadi anak bisa melihat langsung, oh ini loh termasuk benda konduktor terbuat dari bahan ini, benda yang isolator itu terbuat dari bahan ini. Seperti itu bahan itu kesulitannya. Itu kesulitannya. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang barusan Ibu ceritakan tersebut, strategi atau metode apa yang akan Ibu gunakan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Untuk mengatasi kesulitan itu, saya tentunya yang pertama ya yang harus saya lakukan itu meningkatkan motivasi anak agar mau belajar materi tersebut ya. Yaitu dengan cara saya harus bisa menyajikan pembelajaran yang menarik untuk anak. Ya.
Di antaranya saya untuk besok akan menyiapkan video video tentang pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menyajikan lagu ya, lagu tentang berhubungan dengan materi tersebut. Gitu. Dan saya juga tentu sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya Wani, seperti RPP ya, kemudian KPD, kemudian media pembelajaran seperti tadi, video kan media ya Wani, kemudian alat peraga saya juga harus menyiapkannya, kemudian selanjutnya untuk evaluasi mungkin saya juga harus menyiapkan seperti itu. Jadi sudah lengkap sekali ya persiapannya ya Bu ya, sudah matang sepertinya. Ada sih, Oh gitu. ada beberapa yang belum komplit ya, seperti alat peraga saya harus lebih menyempurnakan lagi. Kemudian untuk lagu saya pun masih ada sedikit yang belum saya masukkan materi ke lagu. Begitu Begitu. Mbak. Ya, saya lihat yang barusan Ibu ceritakan tentang metode dan strategi yang akan Ibu gunakan. Saya melihatnya Ibu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Betul. Ya, berarti Ibu sudah mulai memunculkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa ya Bu ya. Betul, karena apa ya, anak-anak kan beragam ya, Iya. kedengaran itu beragam, ada yang suka nyanyi, ada yang suka menonton begitu ya. Jadi saya menyiapkan pembelajaran yang semua anak suka, seperti video itu untuk anak yang suka menonton, kemudian lagu-lagu untuk anak yang suka menyanyi, kemudian nanti di akhir saya akan melakukan praktek atau percobaan. Jadi itu untuk anak-anak yang suka lebih ke kegiatan apa ya, fisik ya, Ya, kinestetik. kinestetiknya seperti itu Bu Ani. Pas sepertinya seru ya Bu ya. Saya jadi tidak sabar ingin lihat proses pembelajaran Ibu di kelas nanti. Iya, silakan. Nah, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, tadi kan Ibu bilang katanya persiapannya belum sempurna. Iya. Kira-kira kapan nih Ibu yang akan menyempurnakan persiapan Ibu? Saya usahakan setelah kita melakukan Obrolan ini. ini, saya akan menyempurnakan supaya besok lebih siap lagi. Jadi besok Ibu langsung observasi gitu ya. Oke. Adakah teman atau misalnya rekan Ibu yang dapat membantu Ibu dalam menyiapkan persiapan untuk observasi tersebut? Tentu saja saya memerlukan bantuan dari orang lain ya Bu Ani ya, saya tidak bisa bekerja sendiri. Tadi saya dibantu oleh Ibu Aini, Alhamdulillah. sesama guru kelas Kelas 5. 5. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi kegiatan observasi yang akan saya lakukan ini akan dilaksanakan kapan? Besok? Besok saja ya Bu Ani. Oh gitu, siap. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini tentunya ini berhubungan dengan kompetensi yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Iya, betul. Kira-kira apa nih kompetensi yang Ibu harapkan sehingga Ibu dapat mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu? Untuk diri saya sendiri Ya. ya. Oke. Sekarang sesuai dengan tujuan ya, pembelajaran kita harus Berdiferensiasi. Aduh, jadi belepotan. Nah, jadi sebetulnya menurut saya harus lebih memahami terlebih dahulu karakter atau sifat anak didik saya masing-masing. Jadi saya ingin sekali dapat memahami karakter anak didik saya yang sangat beragam. Mungkin itu ya Bu Ani. Jadi saya harus lebih memahami dulu keadaan siswa saya, baik itu fisiknya ya, kemudian mentalnya seperti itu, mungkin jadi psikologisnya. Jadi biar nanti saya bisa lebih mengarahkan siswa, saya bisa tahu kebutuhan siswa seperti apa. Mungkin seperti itu. Jadi yang ingin dikembangkan pada kegiatan observasi besok itu Ibu ingin lebih memahami karakter dari setiap anak didik Ibu gitu ya. Iya. Sehingga Ibu dapat mudah dalam memetakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing ya Bu ya. Betul. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, metode apa atau strategi apa yang akan Ibu gunakan? Untuk itu sepertinya saya harus lebih melakukan pendekatan ya terhadap anak, si A seperti apa, si B seperti apa. Jadi
pendekatan guru terhadap siswa, lebih banyak ngobrol dengan anak. Anak bagaimana caranya supaya anak bisa leluasa ngobrol dengan saya, misalnya bisa curhat ke saya begitu ya, terus mengatakan jujur apa sih keinginannya sebenarnya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Ani. Bagus sekali Bu. Saya jadi tertarik dengan metode yang akan Ibu gunakan. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan baik untuk diri Ibu sendiri, kompetensi yang ingin ditingkatkan, dan untuk siswa-siswa kita mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua ya Bu ya. Dan kita juga bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, betul. Nah, jadi untuk besok saya jam keberapa nih saya mulai observasi dengan Boleh Ibu? jam pertama saja, Bu. Oh, jam pertama. Karena besok saya memang masuk pagi. Oh, kalau begitu kebetulan saya juga masuk siang, jadi tidak bentrok jadwalnya ya. Iya, pas ya. Pas ya. Baik, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan ke Ibu mengenai kesiapan Ibu dalam mempersiapkan untuk kegiatan observasi besok. Mudah-mudahan besok observasinya berjalan dengan lancar dan Ibu juga tidak merasa terbebani ya Bu ya, karena pada saat proses pembelajaran diobservasi oleh saya. Tidak dong Bu Ani. Justru saya senang ya. Kita berbagi ya Bu ya, begitu. berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Siap Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menonton dan visual. Nah, untuk kegiatan kita yang pertama, penayangan video. Ya, kita akan menayangkan video. Selamat menonton dan menyaksikan. Jangan lupa menyimak. Beda ya, kalau menonton, tidak ada yang bisa kalian tidak ada yang kalian serap. Tapi ketika kalian menyimak, menonton, terus mendapatkan ilmu ya dari menonton. Siap ya? Siap ya? Siap! Semangat dulu! Tepuk semangat! Nah, anak-anak, sebelum kalian melihat video, kan itu tadi nyuruhnya bukan hanya menonton, menyimak. Berarti harus ada materi yang kalian dapatkan dari menonton itu. Silakan kalian siapkan buku tulis, pensil atau pulpennya untuk mencatat yang penting dari penayangan video. Kita mulai penayangan videonya. Sebelumnya belajar, kita juga terlebih dahulu belajar. Sekarang kita lakukan video gambar di sini. Ada sendok sayur yang berbahan logam dan ada pula sendok sayur yang berbahan dari kayu. Nah, berdasarkan gambar ini, sendok sayur manapun yang akan dimasukkan aluminium, tembaga, dan gas. Nah, begitu. Senang melihat videonya? Adakah ilmu baru yang kamu dapatkan setelah menonton video tadi? Apa coba? Tentang apa? Konduktor dan visual. Jadi konduktor itu apa sayang? Benda, coba sharing yang keras. Bahannya dari logam. Sekali lagi yang keras sayang. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik Terbuat dari apa tadi? dari logam. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk sharing. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan biasanya terbuat dari logam. Betul. Kalau isolator apa ya sayang? Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Coba siapa yang mau
ya. Fajri, apa ya? Isolator itu ya? Kalau gitu, coba siapa yang tahu? Andra. Gak apa-apa Fajri, nanti harus lebih memperhatikan lagi ya. Andra, isolator itu apa ya Andra? Iya betul, Benda yang berbahan yang bisa mengatakan panas dengan baik. Oke, baik. Biasanya terbuat dari apa ya kalau isolator? Kayu, plastik, apa lagi? Bambu atau apa lagi? Kain. Wah, hebat. Sudah bisa membedakan ya konduktor dan isolator. Ibu mempunyai alat berat. Ibu hebatku bawa di sini. Ini apa? Ya. Untuk apa ya gunanya? Biasanya mama menggunakan ini untuk memasak mie. Betul. Ya, memasak mie. Ya. Terus apa lagi tadi memasak? Coba kamu perhatikan. Perhatikan. Yang biasa menyimpan air mie. Sekarang kita akan lakukan permainan satu kali lagi, tapi dengan peraturan yang berbeda. Perwakilan, laki-laki 2, perempuan 2. Dua orang. Ya. Dalam waktu 30 detik harus bisa mengumpulkan 5 benda isolator dan 5 benda konduktor. Siap ya? Nanti bisa kita temukan siapa yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan.
Tadi kesini atuh. Sampai Kalian laki-laki jahil banget sih. Yang ini Alhamdulillah ya, kalian sudah menonton video bersama lagi tadi. Game, ya betul, permainan. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Kalian apa lagu? Balonku ada 5. Balonku ya, apa? Coba nyanyikan dulu biar lebih semangat belajarnya. 1, 2, 3. Kita akan ubah lirik lagunya yang berhubungan dengan seni apa? Bahan atau barang yang 3. Nah, sekarang kita ubah ya lirik lagunya jadi nyambung sama pelajaran tentang komputer dan visual. Gimana ya kata-katanya? Ibu sudah membuat, ya, sudah share juga tuh di grup. Ah, gimana? Sudah kalian buka? Belum? Nah, coba kalian coba nyanyikan lagu yang sudah liriknya yang dirubah itu. Bagaimana ya? 1, 2, 3. Itu bisa dirubah belakangnya. Kayu bisa, kain bisa, plastik juga bisa, ya. Sekali lagi sayang. 1, 2, 3.
lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di laptop. Nanti Ibu beri petunjuk. Kamu mau jawab yang mana? Kalau kamu mau yang ini Bu, silakan klik. Nah, gitu ya. Siap ya? Siap. Oke. Ibu akan siapkan dulu. Muncul ya. 3, 2, 1, go. Silakan. Pilih yang mana? Jawaban yang mana? Iya, kita lihat dulu benar. Iya, betul jawabannya Pak. Rangkaian pembelajaran sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal evaluasi. Nah, ini supaya mengetahui apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Siap ya? Latihannya juga sudah barusan. Sekarang evaluasi. Ibu akan membacakan soalnya. Kalian tinggal pilih jawabannya. Ya, pilih jawabannya A, B, C atau D. Tulis saja. Siap ya? Ayo duduk. Nomor 1. Pertanyaannya. Nggak usah. Panas dapat berpindah dari titik. A. Benda bersuhu 0 ke benda bersuhu 100 derajat. 0 itu berarti rendah ya. Rendah ke tinggi. B. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu minus. Minus itu sama rendah. Jadi rendah ke rendah. C. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Dari rendah ke tinggi. Atau D. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Silakan pilih A, B, C atau D. Akhir. Isolator adalah benda-benda yang titik-titik. A. Tidak dapat menghantarkan panas. B. Tidak dapat membentuk panas. C. Dapat menghantarkan panas. D. Dapat menahan panas. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum pembelajaran selesai, kita akan melakukan menyimpulkan dan melakukan refleksi. Ya, coba kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Apa sih benda konduktor itu? Biasanya terbuat dari apa sayang? Sebutkan dua saja apa ya? Manci. Banyak ya. Kemudian apa sih isolator itu? Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan biasanya terbuat dari apa sayang? Nah, dari pembelajaran hari ini semoga kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru ya. Nah, untuk refleksinya coba tadi ketika permainan Ibu lihat kalian laki-laki ini kurang sportivitasnya, tidak jujur. Nanti tidak boleh begitu lagi ya sayang ya. Harus jujur. Namanya juga permainan. Tidak boleh ingin menang terus. Namanya juga permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Yang kalah juga tidak boleh iri, tidak boleh dengki, ya, juga tidak boleh merasa tidak percaya diri. Jangan takut. Nanti ada lagi perlombaan berikutnya, kamu harus bisa lebih baik lagi. Oke sayang? Pembelajaran hari ini semoga dapat membuat hati kalian menjadi senang. Senang tidak? Oke, nanti kita
mau belajar dengan baik. Ya, semoga tadi yang menjawab salah ketika latihan. Silakan kalian buka-buka lagi pelajarannya, baca-baca lagi di rumah ya sayangnya. Ulang lagi pelajarannya di rumah nanti supaya diberi soal tidak salah. Evaluasinya belum dinilai, nanti akan ibu nilai ya. Dibagikan besok. Terima kasih untuk hari ini. Silakan berdoa dulu Andra. Assalamualaikum Bu Fadil. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Gimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Fad. Oh iya, pagi ini Bu Fad ada jadwal tidak? Ada sih, tapi nanti siang. Jadi anak-anak sekarang belum datang. Oh gitu, kebetulan sekali dong ya. Saya boleh minta waktunya sebentar Bu Fad? Boleh sekali. Iya nih, kemarin kan kita sudah merencanakan bahwa hari ini itu kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi dan observasi di kelasnya Bu Fadila. Iya betul. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol santai aja, kita bahas sekilas mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Fad kemarin. Boleh? Siap boleh. Sebelum ke sana, sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolan tersebut, dari obrolan ini Bu Fad ingin mendapatkan apa? Dari obrolan ini saya tentunya mengharapkan masukan ya dari Bu Hani. Ketika pembelajaran saya berlangsung, pastikan banyak kekurangan gitu. Jadi saya ingin kita ngobrol sore-sore, terus kita juga saya harapkan kita dapat mencari solusinya bersama ya Tuhan untuk perbaikan kita. Iya, jadi hari ini yang ingin Ibu dapatkan, kita sharing mengenai kekurangan-kekurangan pada proses pembelajaran kemarin dan kita mencari solusinya bersama-sama gitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, saya ingin tahu dulu nih perasaan Bu Fad kemarin setelah diobservasi sama saya gimana nih rasanya? Setelahnya sih, sebelumnya sih deg-degan ya. Tapi setelahnya saya merasa puas. Saya merasa lega karena saya dengan melakukan kegiatan tersebut, saya lebih tahu gitu ya, lebih punya pengalaman tentang bagaimana sih pembelajaran yang dapat membuat kami lebih antusias ya, dapat membuat pembelajaran lebih hidup, lebih menyenangkan. Jadi sekarang udah plong ya, tidak ada rasa beban lagi. Alhamdulillah. Nah, terkait proses pembelajaran kemarin kan sebelumnya kita ada praobservasi ya, di mana pada saat praobservasi itu Bu Fadil mengatakan ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira kemarin waktu proses pembelajaran tersebut kompetensi tersebut sudah terlaksana atau gimana? Alhamdulillah, kompetensi tersebut sudah terlaksana, sudah tercapai dengan Alhamdulillah. Ada kendalanya nggak Bu untuk mencapai kompetensi tersebut? ada tentunya kendala pasti ada saja ya, dari anak terutama, kemudian dari sayanya juga pasti ada kendalanya. Gitu. Nah, pada saat proses pembelajaran kan kita acuannya tentu pada RPP yang kita buat, tentunya pada tujuannya. Kira-kira anak-anak kemarin itu pada proses pembelajaran sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam RPP belum? Kalau untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah tercapai. Di RPP kan saya menuangkan tujuan pembelajarannya anak mampu
evaluasi benda berbahan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Kemudian anak mampu mengelompokkan juga ya bukan benda-benda isolator, benda konduktor, dan semikonduktor. Dan alhamdulillah waktu pembelajaran anak-anak sudah mampu mengidentifikasi dan sudah mampu mengelompokkan. Nah itu terbukti waktu permainan itu ya, anak-anak alhamdulillah sudah bisa mengelompokkan mana si konduktor, mana si isolator gitu. Alhamdulillah. Dan dari evaluasi juga alhamdulillah anak-anak sudah mulai terus bagus gitu ya. Jadi tidak ada yang di bawah KKM, bahkan kebanyakan lebih dari KKM, ada juga yang dapat 100. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai karena dilihat dari hasil evaluasi dan pada proses pembelajaran itu sendiri ya Bu ya. Nah, terkait kegiatan kembali yang pasti ada hal-hal yang positif atau kegiatan-kegiatan yang harus Ibu pertahankan. Kira-kira apa Ibu? Yang saya pertama harus pertahankan adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan supaya anak bisa lebih antusias kita belajar. Walaupun yang kemarin ada juga anak yang belum antusias ya, masih malu-malu itu wajar. Untuk kedepannya saya harus lebih sering memacu anak untuk lebih antusias belajar dengan cara menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian berikutnya yang harus saya pertahankan adalah saya harus mengikuti perkembangan zaman. Waktu itu kan saya membuat latihan evaluasi dengan kuisis ya Bu. Jadi anak-anak lebih mengenal teknologi. Itu harus dipertahankan. Anak sekarang sudah maju-maju ya, sudah gadget seperti itu. Mungkin bisa diarahkan untuk anak-anak ke arah yang lebih positif. Jadi saya kira itu harus dipertahankan. Betul sekali ya Bu ya. Jadi dengan perkembangan zaman yang semakin kesini semakin maju, kita juga sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan tersebut. Kemarin saya tertarik juga nih dengan evaluasi yang Ibu laksanakan menggunakan puisi sehingga anak-anak menjadi lebih antusias dan lebih semangat lagi gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang harus dipertahankan. Adakah hal-hal yang harus atau kegiatan yang harus dikembangkan lagi atau diperbaiki lagi? Yang harus dikembangkan kekurangannya saya dari diri saya sendiri ya. Saya merasa karena belum semua anak antusias ya bukan untuk mengikuti pembelajaran, berarti saya harus lebih memikirkan untuk mengembangkan ilmu tentang memahami karakter anak. Itu yang harus saya pelajari. Apa sih sebetulnya yang anak inginkan? Apa sih yang sebetulnya anak sukai? Ya berhubungan dengan itu ya, dengan pembelajaran berbeda tentunya ya seperti itu. Jadi saya harus lebih bisa menguasai apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdifferensiasi, kemudian memahami karakter anak supaya nantinya semua anak bisa belajar dengan penuh antusias sehingga mereka bisa pulang ke rumah mereka membawa ilmu itu. Tidak hanya berangkat sekolah saja, jajan di sekolah, tapi mereka harus sehingga sampai rumah mereka merindukan sekolah. Oh, saya rindu sekolah, di sekolah itu lebih menyenangkan misalnya ya. Jadi mereka akhirnya sekolahnya rajin. Ya, berdampak juga ya, pada jadi pembelajarannya lebih bermakna begitu seperti itu. Nah, kan barusan ada beberapa yang harus dikembangkan lagi. Pasti ini identik dengan rencana-rencana ke depannya atau area pengembangan diri dari diri kita sendiri. Nah, kira-kira untuk kedepannya rencana apa atau area pengembangan diri apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya? Saya pribadi mengakui banyak kekurangannya, oleh karena itu saya tentunya harus sering terus menggali ilmu ya, harus sering mencari ilmu. Misalnya sekarang kan banyak ya di YouTube ya, saya mungkin harus cari cari ilmu di YouTube. Kemudian saya juga harus mengikuti kegiatan hadir. Ya itu yang baru bagi saya. Saya harus mengikuti pelatihan Merdeka Belajar ya. Jadi saya jangan ketinggalan zaman lah. Luar biasa sekali ya.
rencana-rencana Bu Fadilah ke depan, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita juga diberikan kemudahan untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, kira-kira untuk untuk itu ada nggak yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu tersebut? Tuh saya tidak bisa sendiri ya, saya perlu mama, saya perlu Perlu motivasi juga ya Bu pasti Fadia. ya betul. Saya pastinya di sekolah ada bapak kepala sekolah yang harus tentunya saya minta dukungan dari beliau untuk saya melakukan pengembangan diri. Kemudian dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan sesama pengajar, saya membutuhkan bantuan. Ya, ya betul sekali ya, tanpa adanya kolaborasi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana-rencana Ibu tersebut? Targetnya berapa lama gitu? Kalau bisa secepatnya ya. Iya, harus secepatnya ya. Terus kalau untuk target waktunya mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin 4 atau 5 bulan mungkin atau lebih. Sehingga pas 6 bulan kayaknya. sambil berjalan Ya, gitu gitu ya, ya. sambil berjalan proses pembelajaran kita sambil menggali kompetensi yang harus kita kembangkan, mungkin seperti itu ya Bu Fadia. Mungkin kalau di waktu yang dibutuhkan sih ya saya juga tidak tahu ya kalau diri saya sendiri waktunya secepat apa gitu. Tapi saya harus punya target mungkin 6 bulan. Jadi pas proses pembelajaran di tahun ajaran baru Nah, kita udah siap ya Bu betul. Fadia. Mudah-mudahan ya terlaksana ya. Amin. Nah, untuk kan barusan sudah Bukan sudah menceritakan rencana-rencana ke depannya, terus target waktunya. Sekarang masih ada nggak yang mengganjal atau yang ingin diobrolkan lagi? Alhamdulillah setelah kita ngobrol kayak begini Jarang-jarang ya kita ngobrol. betul sekali. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang ganjal. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik khususnya di sekolah kita di SDN Bojo 4 kita bisa membelajarkan siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Betul, nah itu. Ya, sehingga pembelajaran yang kita sajikan itu lebih bermakna lagi ya Bu Fadia terhadap peserta didik kita, sehingga outputnya pun luar biasa, lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bu Fadia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita, apalagi dengan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang harus kita kembangkan berikutnya. Terima kasih ya Bu Fadia atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Kebetulan sekarang Bu Fat udah waktunya masuk ya. Jam berapa sekarang? 9 udah waktunya masuk. Sekali lagi terima kasih ya Bu Fadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah semua ada.